Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya yakin akan ada pertanyaan yang nanya, Kang, beneran nggak sih nanti pemain Persib Bandung yang baru akan diperkenalkan di belakang truk, katanya diajak keliling kota Bandung. Nah, ini memang banyak teman-teman yang nanya begitu gitu ya, baik di DM, media sosial, atau di WA, atau di email gitu ya. Ini memang tidak lepas dari podcastnya Kang Aditya gitu ya, yang mana menerangkan akan ada satu media baru untuk memperkenalkan pemain. Nah, sebetulnya sudah kita bocorkan lah 2 hari yang lalu, atau setelah pengumuman Sadil Ramdhani pertama kali gitu ya, yang menjadi pemain Persib Bandung yang baru untuk musim depan. Di situ kita jelaskan bahwa manajemen Persib Bandung ingin membuat satu komunikasi yang baru dengan masyarakat Jawa Barat, bukan hanya dengan Boboto saja, tapi masyarakat secara umum yang belum mengetahui Persib Bandung secara dalam atau belum mencintai Persib Bandung, diajak untuk lebih mengenal Persib Bandung gitu ya. Nah, dari mulai ya pemain-pemain barunya, lalu animo masyarakatnya kan kemarin juga pada saat di Videotron, mulai dari tukang cuanki jadi jualan di situ, orang yang lewat juga jadi bertanya-tanya, iya aya naon gitu ya, rame-rame dan lain sebagainya. Nah, ini memang manajemen Persib Bandung ingin mendekatkan Persib itu ke masyarakat dengan cara yang humanis, yang lebih enakeun lah daripada sebelumnya gitu ya. Nah, memang ada 2 sisi teman-teman, kemarin kita sudah jelaskan, dari segi sosialnya dan dari segi bisnis. Tentu saja manajemen harus memikirkan strategi bisnis yang memang lebih menghemat finansial gitu ya. Contohnya kemarin di Videotron itu kan tidak sepenuhnya tidak perlu mengeluarkan biaya besar, dan sudah dijelaskan juga oleh Kang Adit bahwa ada kerjasama strategis gitu ya. Persib Bandung ikut numpang ngiklan di situ, tapi si yang punya hak itu juga, si yang punya sponsor itu diajak, nanti kita ajak deh gitu ya, di video kita dikasih entah itu goretan-goretan nama sponsor dan lain sebagainya. Nah, ini memang sedang dilakukan secara masif, atau ya menyambut musim yang baru, semuanya juga harus baru gitu ya teman-teman. Nanti juga ada sponsor yang baru tentu saja. Nah, ini juga memang yang kalau kemarin kita sempat bocorinnya atau sempat ngobrol bahwa bisa jadi nanti bukan hanya media di Videotron saja, atau memang masih bisa di Videotron tapi bukan hanya di Simpang Dago Sulanjana saja, tapi ada simpang yang lainnya atau di Videotron yang ada di daerah yang lainnya gitu ya. Atau bisa jadi di media seperti katakanlah calon pemain Persib Bandung yang baru ini turun dari angkot gitu ya, turunnya bisa di alun-alun, bisa di Braga gitu ya. Nah, nanti ya tiba-tiba jalan gitu. Nah, ya bagaimanalah cara penyampaian yang inspiratif, yang baru pertama kali gitu ya, lalu juga yang dengan biaya yang mahal gitu ya. Nah, ini sedang difikirkan bagaimana caranya, tapi sudah ada teman-teman, ditunggu saja, sabar saja, media penyampaiannya saja yang akan berbeda gitu. Nah, kalau memang ada lagi yang menanyakan kok hampir sama apa yang disampaikan gitu ya Kang, jadi ya itulah satu server mungkin ya, karena ya muaranya atau sumbernya dari sana dan muaranya yang sama gitu. Kita juga nyampein ya memang seperti itu. Jadi ya sama aja, mau nonton di sini, mau nonton di podcast, atau nunggu pengumuman resmi dari official Persib Bandung, ya sama lah teman-teman gitu ya. Yang penting semuanya kalau di sini mah serba positif, walaupun kadang
di tengah-tengah jalan mah ada yang berbeda lah. Itu hanya untuk apa ya, secara membuka pembicaraan secara objektif saja. Jadi tidak memihak, karena media ya tidaknya harus netral gitu ya. Kalau memang ada yang tidak benar ya kita kawal. Tapi ya selama itu positif dan nyambung servernya, ya sama apa yang disampaikan di sini dengan yang di podcast Kang Adit ya sama teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua, siapakah pemain baru yang selanjutnya setelah Sadi Ramdhani? Nah, kemarin kan memang sempat juga kita bahas bahwa masih pemain lokal sepertinya, karena pemain asing masih liburan teman-teman. Kalau memang Kang Adit bilangnya mau dipasang di belakang truk, berarti ya hanya foto saja gitu ya, karena fisik orangnya belum ada di Indonesia, apalagi di Bandung, karena ya susah juga gitu ya kalau lagi masanya liburan disuruh datang sini ya lebar gitu. Jadi dikasih waktu untuk liburan, untuk beres-beres mempersiapkan semuanya, toh nanti pun sudah dikasih program latihan secara mandiri gitu, sehingga ya tidak mengganggu jadwal liburannya lah gitu teman-teman. Jadi ya ditunggu saja, sabar. Kalau memang bukan pemain lokal, ya kalau asing ya mungkin dengan media yang lain gitu ya, bukan fisiknya yang datang tapi ya cuma fotonya saja, karena orangnya masih di luar negeri. Nah, kapan datangnya tadi juga sudah dijelaskan sebelum latihan perdana gitu ya. Bahkan kita sudah infokan ke teman-teman 1 minggu yang lalu, sebelum latihan perdana Persib Bandung tanggal 30 Juni akhir bulan ini, ya pemain Persib Bandung sudah harus kumpul di Bandung gitu ya. Ya dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 itu semuanya kalau bisa sudah ada di kota Bandung. Nah, untuk apa? Tentu saja ada beberapa rangkaian acara nantinya. Pertama, seremonial, tentu saja pengenalan pemain, lalu launching jersey gitu ya, atau bisa digabungkan atau terpisah. Ini masih belum fix lah teman-teman, tapi setidaknya akan ada launching pemain, dan itu akan mengundang bobotoh siapapun masyarakat secara umum teman-teman. Tempatnya kemarin masih di GBLA, tapi ya kalau memang ada hal yang lain atau tempat yang lain nanti kita kabarin, tapi sejauh ini masih di GBLA gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang ya sabar aja lah. Pokoknya sebelum tanggal maksimal sebelum tanggal 27 atau sebelum tanggal 25 lah, semua pemain asing sudah, atau semua pemain Persib Bandung yang baru musim depan sudah harus ada di Bandung gitu ya. Jadi ya tinggal beberapa hari lagi. Kalau sehari satu aja ya sudah lumayan gitu ya, bisa ngejar lah di waktu-waktu itu. Jadi ya satu hari 11 pemain yang dikenalkan atau 12 pemain yang diperkenalkan, ya oke lah kekejar gitu ya sebelum launching pemain teman-teman. Itu mungkin sedikit kisi-kisinya. Dan juga pertanyaannya, kalau Berguinho atau siapa nama dia, sebenarnya bukan Berguinho ya teman-teman, itu hanya panggilan nama panggungnya saja. Nah, nanti kita harus sering menghafalkan nama itu teman-teman, tapi ya dipanggil saja Berguinho gitu ya. Kalau Berguinho ini kira-kira akan diperkenalkannya melalui media apa nih oleh Persib Bandung? Apakah kan kalau kata Kang Aditya, kalau pemain belakang ya di belakang truk gitu ya, kalau pemain tengah atau pemain sayap di mana gitu. Nah, ini silahkan berimajinasi dulu, atau ya lebih enak mah tunggu informasi di sini aja teman-teman. Nanti kita kabarin juga ya, bisa jadi kapan diumuminnya, tunggu waktunya aja ya teman-teman. Tapi minimal udah ada bayangan nih, wah ini wajah Berguinho ada di mana gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau memang tidak ada kendala lagi, tidak ada ini lagi, ya tinggal diperkenalkan mungkin gitu ya. Ya begitulah. Kalau untuk range harga, saya pikir masih dalam standarnya Persib Bandung, harga Berguinho, dan juga posisinya juga versatil. Dia bisa di gelandang serang, bisa juga di sayap kanan atau sayap kiri, itu sama baiknya. Dan juga bisa
menghandle beberapa pemain jika memang ada kebuntuan gitu ya, atau ada pemain yang terkena akumulasi, atau ya memang pemain cedera, Bergunyo bisa di situ bisa menggantikan peran dari siapa ini, Tyrone Del Pino mungkin di situ, atau bisa bergantian dengan Sadil di kanan atau di kiri, dan ya begitulah, nanti kita lihat apakah memang akan diperkenalkan Persib Bandung atau tidak. Kita tunggu. Dari mulai usia juga masih di bawah 30 tahun, masih sekitar usia 28 tahun gitu ya saat ini, jadi masih bisa dikontrak 2 tahunan ke depan lah, ya masih bisa sekitar segitu, jadi ditunggu saja teman-teman. Baik, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang mungkin sudah akan kita bahas. Dan kalau yang nanya, kalau ini ada ya pertanyaan, kalau ada yang nanya masih perkenalan pemainnya di belakang tuh, kita skip aja karena udah kita jawab di awal tadi. Baik teman-teman, kita mulai bahas ini. Oh, ini mah salam sapa dulu. Ada bobotoh dari Katapang hadir Kang Roni. Wah, Katapang hatur nuhun tos dongkap. Lalu ada bobotoh dari Bogor. Wah, Bogor mangga. Lalu salam dari apa ini teh, salam dari Alafon Papua Tengah, hoyong disapa. Oh bener ya, dari Alafon Papua Tengah, hoyong disapa. Wah mangga, atos disapa ya Alafon ti Papua Tengah, hatur nuhun. Lalu ada Viking Cirebon, ada juga dari bobotoh Batu Jajar, bobotoh Batu Jajar. Lalu bobotoh Bojong Helang apa ini? Bobotoh Bojong Helang Saguling meureun ya. Bobotoh Bojong Helang Saguling KBB Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada dari Kopo Sayati, lalu ada juga dari Bobotoh Bali. Wah, ini lumayan jauh. Lalu dari Bobotoh Ciamis Manco. Wah, Manco. Lalu ada Bobotoh Pluit Jakarta Utara. Ada dari Bobotoh Bale Endah, dari Sofyan Abi Nukomen, background disapa. Sofyan Abi Nukomen, background disapa katanya. Wah, ini disapa ya, mangga Sofyan, hatur nuhun. Lalu ada Bobotoh Cisoka Tangerang, bobotoh ya Cisoka Tangerang. Oh, ada juga dari Tangsel, bobotoh Tangsel. Beda menurutnya Cisoka Tangerang dengan bobotoh Tangsel, ya itulah masih di Tangerang. Lalu ada dari Majalengka Jatiwangi. Lalu dari bobotoh Tarogong Tugu Dodol. Wah, Garut sih gana ini mah. Iya bener, kalau ada Dodol mah Garut sih gana. Punten kalau salah. Dan ini masuk ke pertanyaan yang Kang, daftar Persib Apps susah katanya. Wah, susahnya di mana Kang? Ini harus spesifik dulu gitu. Apakah tidak bisa mendaftar emailnya, atau tidak salah passwordnya terus, atau bagaimana? Harus spesifik gitu ya untuk, karena ini sepertinya baru daftar, karena daftar Persib Apps susah Kang katanya. Jadi ya memang nggak tahu nih susahnya kemana, apakah jaringannya atau bagaimana. Tapi kalau boleh saran, saya nggak tahu ya untuk yang intinya di mana, tapi sarannya gini, kalau daftar Persib Apps itu handphone dan nomor WA-nya sama dengan yang didaftarin di handphone itu ya Kang. Jadi jangan misalkan kita di handphone A gitu ya, terus nomor kan harus ada nomor handphone gitu ya, dikirimin kode dan lain sebagainya, ternyata nomor WA-nya itu yang aktif di handphone B. Nah itu biasanya nggak bisa teman-teman. Jadi harus di handphone yang sama, di nomor WA yang sama dengan handphone yang mendaftar Persib Apps. Itu tips yang paling pertama saja. Nah untuk selebihnya, kalau sudah masuk ke Persib Apps ada kendala apa, baru diceritain lagi lah ke kita gitu ya, baru bisa kita bantu. Ini masih menerawang nih, daftar Persib Apps susah katanya. Susahnya gimana? Dijabarin aja. Lalu pertanyaan selanjutnya, ayo uji coba jeung Singapura, ayo uji coba di Singapura jeung tim Eropa teh jadi tekang. Insya Allah jadi katanya tanggal 25 sampai 27 Juli ya. Jadi setelah Piala Presiden ada training camp gitu ya, pemusatan latihan di luar negeri ya, mungkin ya langsung ke Singapura untuk mengikuti tes soccer 7 gitu ya. Ini mah semacam
fun football teman-teman, buat hiburan saja. Jadi ya di situ juga kental dengan nuansa bisnis lah tentu saja gitu ya. Jadi biar ningkatin devisa untuk negara Singapura. Nah ini ya kalau nggak salah ada Persib Bandung yang diundang tuh, ada Borussia Dortmund, ada Vasco da Gama. Jadi beberapa benua ada di situ, beberapa tim juga ya. Ada Persib juga di situ, tapi ada beberapa peraturan yang mungkin sedikit agak di luar kebiasaan gitu ya. Jadi waktunya satu babak itu 7 menit, jadi 2 babak itu ya 14 menit. Nah, satu tim itu harus 7 orang, jadi bukan full tim 11 orang gitu ya. Jadi 7 orang melawan 7 orang, satu babaknya 7 menit. Dan apakah menghadapi semua tim setelah beres dengan tim ini kita main lagi menghadapi tim itu atau bagaimana selama 3 hari itu, dan sistemnya juga bagaimana. Nah ini belum begitu jelas teman-teman, tapi ya nanti kita update lagi karena ini baru di announce atau baru diumumkan bahwa Persib Bandung sudah akan mengikuti event fun football itu gitu ya. Jadi ya hitung-hitung nambah portofolio lah buat pemain-pemain Persib Bandung biar menghadapi tim-tim luar itu bagaimana mentalnya ditempa untuk mengikuti kualifikasi ACL 2 nanti teman-teman. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.